Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini mengenai pengusutan kasus suap yang melibatkan Kepala Basarnas Henry Alfiandi, kita sudah tergabung bersama dengan juru bicara KPK, ada Ali Fikri. Mas Ali, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Siang. Mas, kapan rencananya KPK akan memeriksa kembali Kepala Basarnas Henry Alfiandi setelah ditetapkan sebagai tersangka? Baik Mbak Patricia, tentu saat ini yang segera kami akan bentuk adalah tim gabungan lebih dahulu ya. Tim gabungan atau koneksitas antara tim penyidik KPK dengan tim penyidik dari Puspom Mabes TNI. Karena kemarin dalam forum gelar perkara yang juga dihadiri oleh Puspom TNI, sepakat bahwa kami akan membentuk tim gabungan ya. Karena memang ini kan dua wilayah kewenangan yang berbeda ya. Untuk pemberinya kami langsung tangani karena sipil, sedangkan dugaan penerima suapnya kan dari militer, sehingga wilayah peradilannya ada di peradilan militer. Nah, tentu setelahnya ke depan segera kami seperti halnya proses penyidikan perkara korupsi pada umumnya tentu segera melengkapi alat bukti dan proses-proses lainnya. Dengan kata lain bahwa ini masih terbuka peluang bahwa penyelidikan ini akan tetap berlanjut dan juga masih terbuka peluang bahwa akan ada tersangka baru atau bagaimana Mas Ali? Ya, proses penyidikan tetap berlanjut dengan batas maksimal tentu sesuai dengan ketentuan undang-undang kan untuk penerima suap itu 4 bulan ke depan ya Mbak Patricia. Nah, dari 4 bulan ke depan tentu dalam proses penyidikan kami akan kumpulkan dan lengkapi alat bukti sehingga bila memungkinkan nantinya ditemukan alat bukti yang cukup keterlibatan pihak-pihak lain, ya pasti kemudian kami juga akan tetapkan sebagai tersangka. Tetapi fokus kami tentu saat ini untuk melengkapi 2 tersangka yang dari kalangan militer yang akan diselesaikan oleh tim gabungan dari KPK dan juga tim penyidik Puspom Mabes TNI, begitu Mbak. Mas Ali, Henry Alfiandi diduga menerima suap sejak tahun 2021, bahkan mencapai 88,3 miliar. Selain 3 proyek pengadaan itu, apakah dana sebesar itu juga didapatkan Henry dari penanganan sejumlah bencana, Mas? Ya, tentu kan 2021 sampai 2023 banyak ya proyek-proyek yang ada di Basarnas RI. Oleh karena itu tentu nanti pendalaman kami ke sana. Sejauh ini yang semalam kami sampaikan kan setidaknya 3 dari proyek itu ya yang diduga ada penerimaan 10% dari setiap proyek ataupun tender yang ada di Basarnas. Saya kira banyak proyek-proyek lainnya dari 2021 sampai 2023 ini yang akan terus kami dalami, kami konfirmasi. Sehingga fakta-fakta yang saat ini kami peroleh kan ada dugaan penerimaan hingga 88,3 miliar itu. Nah, ke depan semuanya pasti kemudian kami dalami dan kami panggil sebagai saksi. Oleh karena itu kami juga berharap para saksi nantinya akan dipanggil dalam proses penyidikan ini akan kooperatif sehingga dapat memperjelas seluruh rangkaian konstruksi perkara ini dan dapat kami kembangkan lebih lanjut. Oke, Mas Ali, satu lagi. Mengapa kemudian penahanan Henry Alfiandi harus dilakukan dengan melibatkan Puspom TNI? Mas Ali, bagaimana sebetulnya penjelasannya ini? Bukankah Henry melakukan dugaan korupsi itu dalam posisinya sebagai pejabat sipil dan bukan militer? Iya, tentu memang di sini kami ingin sampaikan ya sebagai pemahaman bersama bahwa ada 2 jabatan di situ yang melekat ya, bahwa dia sebagai Kabasarnas betul begitu ya, tetapi dari sisi lain ada juga jabatan yang melekat militernya, termasuk ABC itu juga dari militer. Keduanya masih aktif sehingga tentu wilayah peradilannya bukan di peradilan umum gitu ya, peradilan militer. Oleh karena itu kami juga mengapresiasi pihak Puspom TNI yang dari awal proses penyelidikan ini kami koordinasi, kami kolaborasi termasuk dengan Jampitmil Kejaksaan Agung ya, karena sekarang Jampitmil ada di Kejaksaan Agung, kami juga
melakukan koordinasi terkait dengan proses-proses penyelidikan yang sedang kami lakukan. Bahkan saat ini proses penyidikan pun pasti ke depan kami akan lakukan koordinasi terus-menerus dengan baik itu POM TNI, Mabes TNI maupun dengan Jampitmil Kejaksaan Agung begitu. Yang pasti poin pentingnya di sini adalah karena ada dua wilayah secara normatif hukumnya kewenangan ya, peradilan sipil dan peradilan militer, sehingga kalau dalam bahasa hukumnya disebut dengan koneksitas begitu. Oleh karena itu tentu kami harus memastikan dalam pelaksanaan penegakan hukumnya pun aturan-aturan itu kami akan patuhi, dan kami yakin kolaborasi sinergi dengan penegak hukum ini akan menuntaskan seluruh proses-proses penegakan hukum pemberantasan korupsi, sehingga harapannya ke depan seluruh proses penuntasan perkara ini akan selesai dengan optimal, dalam konteks bahwa kalaupun bersalah maka ada hukuman yang harus diberikan kepada para ini, termasuk juga tentu optimalisasi aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para pelaku ini. Baik, kami nantikan bagaimana pembaruan informasi terkait dengan penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim gabungan. Terima kasih Mas Ali Fikri, juru bicara KPK, sudah bergabung di Berita Satu Siang.